Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Oktaviani dan ada tiga teman saya lainnya, yaitu Ubay Hubaidiyah, Krisnawati, dan yang terakhir ada Said Hasan Ubaidillah. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia Bank Syariah pada mata kuliah Praktikum Bank Syariah. Langsung saja, mari kita simak videonya. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM dipandang sebagai peranan yang cukup penting di tanah industri. Apa yang dilakukan oleh manajer sumber daya manusia menggambarkan bagaimana aktivasi pengelolaan sumber daya di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, yaitu staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja. Pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Top of form, organisasi-organisasi besar adalah organisasi dengan nilai budaya yang tinggi, dengan perhatian yang besar pada nilai, ekspektasi, dan perilaku. Rekrutmen, aktivitas dan proses pencarian sumber daya manusia untuk bekerja pada posisi yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Rekrutmen dilakukan dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang sesuai dengan posisi tersebut. Tujuan utama rekrutmen sendiri yaitu untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kesalahan dalam memilih orang yang tepat dapat berdampak sangat besar pada efisiensi, produktivitas, dan dapat merusak moral kerja pegawai yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya. Fungsi rekrutmen sendiri, yang pertama, mendapat calon tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan karena jabatannya sesuai dengan kemampuan tenaga kerja. Yang terakhir, membantu organisasi atau perusahaan menjadi lebih berkembang karena adanya sumber daya manusia dengan motivasi keahlian dan pengetahuan yang tinggi. Fungsi pengadaan staffing. Yang pertama, sistem kepangkatan dan jalur karir adalah suatu sistem yang menggambarkan pergerakan jabatan pegawai yang terpola menurut jenjang setara baik horizontal maupun vertikal. Lalu yang kedua, sistem perencanaan sumber daya merupakan perkiraan sistematis dari suatu organisasi mengenai kebutuhan dan penyediaan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas yang meliputi perencanaan, penerimaan, dan penempatan pendidikan dan pelatihan mutasi serta program sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu pengembangan kemampuan kerja. Pengembangan kemampuan kerja ialah usaha untuk meningkatkan kemampuan, baik itu kemampuan intelektual ataupun kemampuan fisik, yang sesuai dengan jabatan atau pekerjaan melalui latihan dan pendidikan. Pengembangan kemampuan kerja bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen, atau masyarakat yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Terdapat dua kemampuan kerja, antara lain yang pertama, kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan suatu masalah. Lalu yang kedua yaitu kemampuan fisik. Kemampuan dalam melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Ada tiga jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki, antara lain kemampuan teknis,
meliputi kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode, teknis, dan peralatan yang diperlukan. Lalu ada kemampuan sosial, meliputi kemampuan dalam bekerja dengan melalui motivasi orang lain yang mencakup pemahaman tentang motivasi dan penerapan kepemimpinan yang efektif. Lalu yang terakhir ada kemampuan konseptual, merupakan kemampuan memahami komplektivitas organisasi atau perusahaan secara menyeluruh. Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan pegawai ditunjukkan agar pegawai perbankan merasa nyaman dan termotivasi untuk tetap bekerja secara baik pada bank tempat bekerja. Berbagai fungsi pemeliharaan diantaranya adalah sistem pengajian dan fasilitas, pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja, pembinaan SDM, disiplin SDM, pemberhentian pegawai serta pensiun dan kesejahteraan hari tua. Selanjutnya, fungsi dan tugas DPS. Fungsi utama DPS yang pertama ada sebagai penasihat pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah yang mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Yang kedua itu melakukan pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN, serta memberikan pengarahan, pengawasan atas produk, jasa, dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga itu sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian fatwa DSN. Tugas utama DPS itu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.